bukan sekedar menjadi dalil bahwa Tuhan itu ada. Yang penting untuk diperhatikan, pengamatan secara seksama terhadap alam semesta menimbulkan kesadaran akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi, Kalis Nirpedo, Nirting Sampikolo. Salam budaya Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asofil abiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di channel Catur Anggal Alam. Jumpa lagi dengan saya di sini. Saya doakan bagi para subscriber dan pemirsa channel ini atas kelancaran rezekinya yang barokah dan hidup yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang alam semesta secara spiritual, dan nanti apa yang disampaikan apabila bermanfaat bagi yang lainnya silakan membagikannya, dan apabila apa yang disampaikannya adanya kekeliruan atau kesalahan, kembali lagi itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya atau mungkin adanya perbedaan sudut pandang yang harus kita saling menghormati. Dan mungkin jika ada suatu pendapat yang membangun atau kritik membangun, silakan memberikan saran Anda di kolom komentar agar menyempurnakan wawasan yang saya sampaikan. Ketika mengamati alam semesta, seseorang bukan hanya memahami bahwa fenomena ini sudah nyata terjadi. Fenomena yang mengitari kehidupan bukan sekedar didorong untuk mengaitkan kealaman dengan ciptaannya. Lebih dari itu, ada nalar berpikir yang mendorong kepada kesadaran. Alam semesta yang diciptakannya atau diciptakan oleh Tuhan bukan sekedar menjadi dalil bahwa Tuhan itu ada. Yang penting untuk diperhatikan, pengamatan secara seksama terhadap alam semesta menimbulkan kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Menciptakan, mulai dari mikro sampai dengan makro kosmosnya. Semuanya terjadi berkat Tuhan, termasuk diri manusia yang memikirkannya. Berpikir dengan mengaitkan satu fenomena pada lainnya berada dalam alur berpikir rasional. Dalam hal tersebut, secara langsung atau tidak langsung, manusia menyadari akan sifat-sifat khusus Tuhan, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa ada tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak dapat diketahui dan dipahami kecuali manusia yang menggunakan akalnya. Dalam hal ini ada 3 tahap persepsi spiritual. Seseorang harus melalui 3 tahap proses berpikir sebelum dia dapat memahami pesan-pesan spiritual di alam semesta ini. Di mana tahap pertama adalah pengumpulan data dari alam semesta melalui persepsi indera. Pada tahap ini manusia diindra dan diproses dalam nalar. Alur informasi dari dunia luar diproses melalui daya berpikir. Apa yang empirik menjadi sumber data atau informasi.
Sebab tidak mungkin hal ini diteruskan pada tahap konseptualitas apabila belum ada tahap empiris. Tahap yang kedua adalah menafsirkan dan memahami data yang terkumpul melalui pemikiran rasional untuk mencapai pengetahuan. Pada tahap ini, data-data tersebut diamati, diselidiki, dan diekspresikan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara ilmiah. Selain itu, proses analisa diarahkan untuk menguraikan sifat-sifatnya serta manfaat dan bahaya yang dapat ditimbulkannya bagi manusia, lingkungan, dan makhluk lainnya. Studi ini merupakan tahap yang sangat diperlukan dalam mencapai persepsi spiritual. Hasil akhir dari proses berpikir ini adalah pengetahuan filosofis dan ilmiah, teori, hukum, dan aplikasi. Tahap ini berhubungan dengan metode ilmiah. Pendalamannya terdapat pada ruang konseptualisasi berupa teori, konsep hukum, dan teorema. Tahap ketiga adalah tahap wawasan spiritual. Pada tahap ini manusia menyadari dan merasakan bahwa dalam pengetahuan tentang alam semesta dan pengalaman manusia terhadap pesan-pesan dan bukti-bukti keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, jembatan antara persepsi rasional dan persepsi spiritual adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti apa tujuan dan keberadaan, bagaimana saya hidup, dan apakah ada kehidupan setelah kematian. Pemikiran refleksi atas pertanyaan-pertanyaan ini membangun hubungan antara pemikiran rasional dan spiritual seperti yang telah saya kemukakan tadi. Dari pikiran ke zikir. Hasil persepsi spiritual diperoleh melalui refleksi dan kontemplasi dari realitas ciptaan dengan mempertanyakan metafisikanya. Maksudnya metafisiknya. Objek yang direnungkan mengandung pesan-pesan dari Tuhan bahwa Dia ada dan berkuasa. Hal ini tentu ada di luar imajinasi untuk membuat objek yang dipelajari begitu indah dan harmonis dengan ciptaan lainnya. Pada tingkat koneksi ini, manusia juga menyadari keterbatasan dan mengakui kebutuhan akan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan yang memungkinkan untuk mengakui Tuhan melalui tindakan yang benar. Dengan kata lain, melalui pendekatan spiritual, seseorang memahami dan menyimpulkan bahwa dirinya, alam semesta, dan pengalaman manusia adalah tanda-tanda mengarah kepada Tuhan yang menyebabkan dia mengenal dan mengakui keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya. Pada titik di mana seseorang menyadari bahwa semua keberadaan adalah tanda-tanda yang menandakan keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya, pemikiran refleksif atau pikiran diubah menjadi perenungan atau zikir. Itulah sedikit pembahasan dari saya. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, kembali lagi itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan saya. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangatlah saya butuhkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalih kedo nir ing sandi kala suksma. Ya kelak kita berjumpa di surga abadi. Akan ku ceritakan betapa sakitnya aku ketika kau